Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sinar Mubarak dari kelas 2B Informatika Angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini, saya selaku ketua kelompok dari kelompok 1, sekaligus perwakilan kelompok akan mendemonstrasikan aplikasi web yang telah kami kembangkan sebagai proyek ujian akhir semester pada mata kuliah dasar pemrograman web yang diampu oleh Bapak Dr. Ir Ridwan Eskom MT IPM. Sebelum memulai demonstrasi, saya ingin menyampaikan bahwa video ini hanya dibawakan oleh saya sebagai perwakilan kelompok. Hal tersebut dikarenakan beberapa anggota kelompok tidak dapat mengikuti proses perekaman video karena adanya kendala, di antaranya kondisi kesehatan, kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan, serta kendala komunikasi sehingga tidak memungkinkan seluruh anggota kelompok untuk bergabung dalam video kali ini. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan aplikasi Expense Tracker, yaitu aplikasi pencatat keuangan pribadi yang dikembangkan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Pada demonstrasi kali ini, saya akan menjelaskan fitur-fitur utama serta bagaimana cara pengaplikasian dari aplikasi dari web ini, yaitu yang menggunakan mekanisme penyimpanan data atau local storage sehingga data tetap tersimpan meskipun halaman direfresh atau browser ditutup. Baik, yang pertama-tama di sini saya memperkenalkan Expense Tracker, yaitu aplikasi pencatat keuangan pribadi. Di sini menampilkan dashboard, tambah transaksi, riwayat, statistik, dan mode gelap, mode terang. Di sini ada dashboardnya. Di sini menampilkan saldo saat ini. Di sini tercatat bahwa masih nol, semuanya nol di sini. Total pemasukan, total pengeluaran, jumlah transaksi. Bagaimana kita menambahkan jumlah di sini atau dana di sini? Itu cukup mudah, kita masukkan di sini. Yang pertama mungkin kita bisa menambahkan jumlah pemasukan. Kita bisa memasukkan di sini menjual emas. Mungkin kita tiba-tiba mendapatkan emas saat menggali sesuatu di bawah tanah. Dan di sini kita masukkan karena di sini kita mendapatkan emas, lalu kita menjualnya, lalu artinya kita mendapatkan pemasukan. Setelah itu kita masukkan tanggalnya di sini, terserah tanggalnya beberapa di sini, bisa dimasukkan manual dan bisa dimasukkan juga otomatis. Nah, kita pilih 13, maka akan otomatis di 13. Setelah itu kita mendapatkan jumlahnya, berapa jumlah uang yang kita dapatkan dari pendapatan menjual emas. Itu mungkin 200 juta bisa. Setelah itu kita dapatkan sini bonus. Nah, bonus atau lainnya ini terserah kita pilih di sini. Mungkin bonus saja karena tiba-tiba dapat emas. Ini catatan di sini ada catatan opsional. Kita bisa menambahkan catatan atau tidak. Kita bisa tambahkan di sini. Saya baru saja mendapatkan emas. Setelah itu saya emas lalu saya jual. Nah, setelah itu hanya khusus kolom catatan ini yang berlaku sebagai opsional. Sisanya itu wajib. Dari nama, transaksi, jenis, tanggal, jumlah, dan kategori. Ini tuh wajib hukumnya. Setelah itu kita tambahkan transaksi. Maka akan muncul notif di sini. Lalu di sini akan muncul di riwayat transaksi. Daftar transaksi yang telah Anda catat akan muncul di sini. Nah, di sini ada, kalau kita perhatikan di sini ada panah ke atas yang artinya kita mendapatkan pemasukan. Dan ada tanda tambah di sini. Kita mendapatkan pemasukan 200 juta. Nah, akan muncul di sini. Total pemasukan dan saldo saat ini. Nah, setelah itu mungkin kita bisa mendapatkan pemasukan lagi saat gajian mungkin gaji gaji bulanan. Ini kita langsung gaji bulanan, artinya kita dapat pemasukan gaji bulanannya di tanggal-tanggal baru saja. Oke, satu gajinya 30 juta. 30 juta kita masukkan gaji. Setelah itu kita tambahkan catatan, maka akan muncul sini gaji bulanan. Setelah itu kita mengeluarkan pengeluarannya. Mungkin pengen
Pengeluaran bulanan. Kita pilih pengeluaran. Itu kita mulai dari sini. Lalu kita masukkan pengeluarannya mungkin bulanannya itu 10 juta. 10 juta itu di sini pengeluarannya belanja saja. Sini kita tidak usah masukkan. Kita, nah, di sini tidak akan muncul catatan karena kita tidak memasukkannya di sini. Setelah itu kita mungkin bisa masukkan eh, membeli, oh tidak, kita masukkan biaya kuliah anak. Misalnya kita pengeluaran di sini tanggalnya mungkin pilih September awal bulan. Setelah itu pengeluarannya mungkin 30 juta. Udah paket lengkap 30 juta pendidikan. Untuk untuk masa depan. Oke, akan muncul. Setelah itu kita bisa perhatikan di sini ada minusnya, ada minus ada plus. Oke, setelah itu kita bisa memanfaatkan cara transaksi ketika riwayat transaksinya itu sudah banyak sekali yang kita catat, mungkin sudah ratusan atau bahkan ribuan. Kita bisa cari di sini gaji bulanan. Maka akan muncul gaji bulanan saja. Ketika ingin melakukan filter kategori atau jenis, kita bisa langsung pilih sini pemasukan. Yang muncul hanya pemasukan. Pengeluaran, yang muncul hanya pengeluaran. Kita bisa menggabungkan atau mengkombonya dengan misalnya kita pilih eh, gaji, maka yang muncul hanya gaji. Itu kita masih bisa mengkombonya lagi dengan misalnya kita pilih Agustus, kita pilih tanggal tadi, ini berapa tadi? Kita pilih tanggal 1 Agustus. Nah, kemuncul. Kita bisa memanfaatkan filter ini agar mempermudah aktivitas kita dalam mencari dan menghemat waktu. Setelah itu akan muncul statistik. Dari di sini ada statnya, analisis singkat dari aktivitas keuangan Anda. Di sini ada saldo saat ini, yaitu 190 juta. Setelah itu di sini ada pemasukan, ada 230 juta. Di sini ada pengeluaran, ada 40 juta. Dan di sini ada jumlah transaksi. Jadi, eh, inilah semua hasil dari total dari pengeluarannya ini. Dari semua jenisnya. Ini tidak muncul karena tanggalnya salah. Tidak ada yang dimasukkan di sini. Jadi intinya akan muncul di yang transaksi di sini tuh akan muncul di sini. Kita harus mengosongkan tahun di sini dulu dan tanggalnya. Karena ini semua tanggalnya sama, jadi yang kebaca itu adalah filter kategori dan semua jenisnya. Setelah itu di sini ada pengeluaran terbesar, biaya kuliah anak 30 juta, kategori terbanyak pendidikan ringkas bulanan bulanan saat ini 200 juta per 10 juta. Di sini target tabungan belum ada. Kenapa target tabungannya belum ada? Karena di sini belum diisi. Dan di sini ada kondisi keuangan atau kesehatan keuangan kita. Di sini ada pengeluaran bulan bulan ini 5% dari pemasukan, kategori terbesar pendidikan, total transaksi 4 kali, dan di sini ada saldo tersisa. Di sini setiap tergantung dari kesehatan atau financial health ini, maka akan diberikan tips atau saran. Ketika tipsnya ini 95%, maka akan disarankan untuk kurangi pengeluaran pada kategori hiburan agar
target tabungan lebih cepat tercapai. Nah, ini disuruh berhemat. Padahal di sini uangnya masih banyak, tapi tetap disuruh berhemat. Di sini, lalu di sini ada pemasukan dan pengeluaran. Di sini ada pengeluaran pendidikan 30 juta. Setelah itu di sini ada tabel tabel grafik dari belanja, di sini ada gaji, dan di sini ada bonus. Bonus emas yang kita dapat tadi. Di sini ada ringkasannya dari yang tertinggi 200 juta sampai 20 juta. Setelah itu di sini ada target tabungan yang tadi kita misalnya target tabungannya 1M. Nah, kalau 1M belum tercapai. Di sini target tabungannya masih 19%. Nah, ini grafik pengeluaran adalah grafik yang dipindahkan dari pengeluaran di atas ini. Di sini ada pendidikan, di sini juga ada pendidikan. Di sini ada belanja, di sini juga ada belanja. Tetapi ini hanya berfungsi sebagai penegasan ulang saja, tidak lebih dari itu. Makanya dibuatkan tabel tersendiri agar kita dapat mewanti-wanti atau mewaspadai kalau pengeluaran kita itu begini. Nah, itu saja yang bagian penjelasan fitur-fitur dari pemasukan dan pengeluarannya. Setelah itu kita bisa mengekspor CP-nya di sini atau CPS ini CSP ini itu dia adalah sebuah catatan singkat tentang pengeluaran dan pemasukannya dan detail-detail datanya. Agar kita lebih paham, kita bisa membukanya. Nah, ini akan muncul. Tapi di sini masih agak kurang nyaman dilihat, ada bisa membuat kita bingung. Kita bisa mengekspornya ke Excel. Sini kita buka yang baru saja kita download. Nah, ini file yang tadi baru saja ya kita ekspor Excel. Maka di sini akan otomatis muncul. Kita rapikan sedikit. Ada sedikit bug di sini pada teksnya. Nah, di sini ada sudah muncul grafiknya. Grafik pengeluarannya tadi atau tabel pengeluarannya tadi. Ini kita sudah rapikan. Tambahkan sedikit pemanis di sini. Kita tambahkan. Nah, jadi tadi ada sedikit bug di sini. Kemungkinan besar bugnya itu karena teksnya itu terlalu panjang. Kemungkinan catatannya itu hanya bisa menampung beberapa kata. Itu mungkin bisa kita perbaiki bugnya untuk ke depannya, untuk lebih memperdalam perkembangannya. Jadi di sini ada nama, jumlah, jenis, kategori, tanggal, catatan. Sama seperti yang kita masukkan tadi, di sini memang tidak ada teksnya karena sengaja kita tidak masukkan. Oke, setelah itu kita kembali ke web kita, Expense Tracker. Nah, di sini Expense Tracker punya fitur yang sangat diunggulkan karena Expense Tracker ini tuh dia penyimpanannya akan terus penyimpanan data-datanya itu akan terus berada di dalam aplikasi pengoperasiannya. Jadi ketika kita mengoperasikannya di dalam Google Chrome, maka datanya akan tersimpan terus di dalam sini selama kita tidak menghapusnya. Kita buktikan di sini, kita refresh. Nah, dia itu tidak akan hilang, datanya masih ada. Semuanya, grafiknya, angkanya. Nah, itu adalah kelebihan dari local storage. Local storage itu dia berfungsi sebagai penyimpanan awan atau penyimpanan otomatis yang tertempel di Google Chrome-nya ini. Walaupun kita coba keluarkan dari webnya, coba kita close, kita masuk kembali. Nah,
masih tetap sama. Di sini masih tetap sama, tidak ada yang berubah. Karena memang tersimpang. Dan di sini ada mode gelapnya, kita aktifkan saja agar lebih membuat mata kita nyaman. Lalu yang fitur terakhirnya itu yang menghapusnya. Nah, ini dia. Cara menghapus data-data semua ini, misalnya kita ingin merombak semuanya, kita hapus saja. Di sini ada privasi 2 langkah atau catatan penegasan. Kita reset. Nah, semuanya hilang. Betul-betul hilang dari kesetelan pabriknya. Sudah tidak ada angka di sini, tidak ada grafik dan lain-lainnya. Itulah kelebihan dan kekurangan dari proyek kami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian demonstrasi aplikasi Expand Tracker yang telah kami kembangkan sebagai proyek ujian akhir semester mata kuliah desain pemrograman web. Semoga demonstrasi ini dapat memberikan gambaran mengenai fitur-fitur, cara kerja, serta implementasi aplikasi yang telah kami buat. Apabila masih terdapat kekurangan, kami terbuka terhadap sebagai kritik dan saran sebagai bahan evaluasi dan pengembangan di masa mendatang. Saya mewakili kelompok satu, saya sebagai ketua kelompok dari kelompok satu mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah diluangkan untuk menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.